Pernah nggak sih Anda lihat slip gaji terus mikir, angka ini datangnya dari mana ya? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas kekuatan ekonomi yang diam-diam mengatur isi dompet kita semua. Jadi, apa sih yang sebenarnya menentukan gaji Anda? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita bayangin. Semuanya berawal dari satu konsep dasar di pasar, pertemuan antara penawaran dan permintaan. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangkan pasar tenaga kerja itu ya seperti pasar pada umumnya. Ada penjual, ada pembeli. Bedanya, di sini perusahaan itu adalah pembeli. Mereka membeli tenaga dan keahlian. Dan kita, para pekerja, adalah penjualnya. Kita menjual jasa kita. Pertama, kita lihat dari sisi perusahaan. Bayangin Anda punya bisnis. Kalau Anda harus bayar gaji yang tinggi banget, pasti jadi mikir-mikir lagi kan buat rekrut orang baru? Nah, itulah inti dari hukum permintaan. Semakin mahal harga seorang pekerja, semakin sedikit permintaan dari perusahaan. Sekarang kita balik, kita lihat dari sisi pekerja. Kalau ada satu profesi yang tiba-tiba nawarin gaji selangit, pasti langsung banyak dong yang mau ngelamar. Jelas, inilah yang disebut hukum penawaran. Semakin tinggi gajinya, semakin banyak orang yang tertarik untuk bekerja di sana. Oke, itu kan teorinya. Sekarang gimana kalau kita lihat langsung di dunia nyata? Kita ambil contoh pasar untuk perawat di Minneapolis, dan kita lihat gimana dua kekuatan ini, penawaran dan permintaan, saling beradu. Coba kita visualisasikan ya, kita punya grafik, di mana sumbu tegaknya itu gaji, dan sumbu datarnya itu jumlah perawat. Nah, garis permintaan ini bentuknya menurun. Artinya simple, semakin rendah gajinya, semakin banyak rumah sakit yang mau merekrut perawat. Lalu kita tambahin satu garis lagi, yaitu kurva penawaran yang bentuknya menanjak. Garis ini mewakili semua perawat yang siap kerja. Logikanya gampang, semakin tinggi gaji yang ditawarkan, ya semakin banyak juga perawat yang mau masuk ke dunia kerja. Nah, disinilah momen ajaibnya terjadi, di titik pertemuan kedua kurva ini. Para ekonom menyebutnya titik equilibrium. Ini adalah titik ideal di mana jumlah lowongan yang tersedia sama persis dengan jumlah perawat yang mencari kerja. Pas! Di kasus ini, gaji equilibriumnya adalah $85.000 per tahun, dan ada 41.000 perawat yang dipekerjakan. Sempurna. Setiap rumah sakit yang butuh perawat dengan gaji segitu bisa dapat. Dan setiap perawat yang mau bekerja dengan gaji segitu juga dapat pekerjaan. Pasarnya seimbang. Tapi, gimana kalau harganya nggak pas? Kalau gajinya ketinggian, misalnya $90.000, kita bakal punya surplus. Kebanyakan perawat, tapi lowongannya sedikit. Sebaliknya, kalau gajinya kerendahan, katakanlah $70.000, kita malah kekurangan perawat. Untungnya, pasar itu punya kekuatan alami untuk mendorong harga kembali ke titik seimbang. Tapi kan, kondisi pasar nggak selamanya diam. Dunia terus berubah. Apa yang terjadi kalau ada kekuatan dari luar yang menggeser seluruh kurva ini? Permintaan tenaga kerja itu bisa bergeser karena banyak hal. Misalnya, permintaan terhadap produk akhir. Kalau makin banyak orang beli mobil, ya pasti makin banyak pekerja otomotif yang dicari. Atau, satu faktor yang sangat besar pengaruhnya saat ini, teknologi. Di sisi penawaran juga sama, jumlah pekerja bisa berubah karena imigrasi, misalnya. Atau bahkan karena kebijakan pemerintah. Coba bayangkan, kalau pemerintah ngasih subsidi pelatihan besar-besaran, tiba-tiba makin banyak kan orang yang punya kualifikasi untuk suatu pekerjaan? Oke, sekarang kita pakai model tadi untuk memahami salah satu cerita ekonomi terbesar di zaman kita, sesuatu yang dampaknya terasa banget, bagaimana teknologi bisa menciptakan jurang perbedaan gaji. Untuk menganalisisnya, kita bisa pakai 4 langkah sederhana. Pertama, kita lihat pasar sebelum ada perubahan. Kedua, kita tanya, perubahan ini mempengaruhi penawaran atau permintaan? Ketiga, apakah pengaruhnya menambah atau mengurangi? Dan terakhir, kita cari di mana titik keseimbangan yang baru. Yuk kita coba. Bagi pekerja dengan keterampilan yang lebih rendah, teknologi seringkali bertindak sebagai pengganti. Coba pikirkan kasir di swalayan atau operator telepon, tugas-tugas yang sekarang bisa diotomatisasi. Artinya, permintaan untuk pekerjaan semacam itu menurun yang pada akhirnya menekan gaji mereka. Tapi, ceritanya beda 180 derajat untuk pekerja dengan keterampilan tinggi. Bagi mereka, teknologi itu justru menjadi pelengkap. Bayangkan seorang arsitek dengan software canggih atau seorang analis data yang dibantu AI. Teknologi membuat mereka jauh lebih produktif. Hasilnya, permintaan untuk keahlian mereka meroket dan gaji mereka juga ikut naik. Lalu, apa dampak nyata dari pergeseran ini? Besar sekali. Di tahun 1980, lulusan sarjana rata-rata punya penghasilan 30% lebih tinggi dari lulusan SMA.
Tapi di tahun 2019, kesenjangan itu melebar jadi hampir 60%. Itulah kekuatan teknologi dalam membentuk ulang pasar kerja kita. Nah, setelah kita paham modelnya, kita bisa pakai ini untuk menganalisis kebijakan yang sering jadi perdebatan sengit, yaitu upah minimum. Upah minimum itu pada dasarnya adalah sebuah batas bawah harga atau price floor. Sederhananya, ini adalah aturan pemerintah yang bilang, "Hei perusahaan, kalian tidak boleh membayar karyawan lebih rendah dari tarif sekian per jam." Kita lihat angkanya biar jelas. Awalnya, pasar seimbang digaji $10 per jam. Tapi ketika pemerintah menetapkan upah minimum jadi $12, lihat apa yang terjadi. Jumlah orang yang mau kerja melonjak, tapi jumlah lowongan yang ditawarkan perusahaan malah anjlok. Hasilnya, surplus 900 pekerja. Mereka yang mau kerja, tapi nggak bisa dapat pekerjaan dengan upah segitu. Dan ini membawa kita ke dilema kebijakan yang sangat sulit. Kalau 98% pekerja gajinya naik, tapi ada 2% yang malah jadi kehilangan pekerjaan, apakah kebijakan itu bisa dibilang berhasil? Ini adalah pertanyaan soal untung rugi atau trade-off, dan model ekonomi tidak bisa memberi kita jawaban moral yang mudah. Pada akhirnya, model penawaran dan permintaan ini seperti sebuah peta. Dia tidak memberitahu kita harus pergi kemana, tapi dia menunjukkan dengan sangat jelas konsekuensi dari setiap jalan yang kita ambil. Model ini menunjukkan adanya pilihan dan pengorbanan. Jadi, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi soal ekonomi, melainkan soal nilai. Sebagai sebuah masyarakat, pengorbanan mana yang bersedia kita terima?